kami juga berencana ya untuk peraturan daerah menyampaikan terkait inisiatif dari Raperda Pemberdayaan Petani. Mungkin kita akan sampaikan nanti ke depan, di mana isi dari Raperda itu ya terkait misalnya lahan pertanian yang berkelanjutan, terus kemudian ada insentif juga misalnya buat para petani, atau misalnya kita juga akan mengutamakan terkait jalan usaha tani, kemudian irigasi pertanian, sehingga bisa membantu para petani dalam hal dari mulai penanaman hingga dengan panen gitu. Jadi memang kita kewenangan dari pemerintah daerah sendiri ya terkait itu, terkait jalur usaha tani, kemudian irigasi, yang kemudian juga kita yaitu tadi berinisiatif untuk menyampaikan atau mengusulkan terkait rancangan perda untuk pemberdayaan petani. Oke, itu kira-kira kapan Bu? Untuk pembahasan sampai nanti diketok palunya itu? Hari ini kan memang sudah ada usulan perda-perda ya yang harus kita selesaikan, kemarin belum terselesaikan, hari ini tahun ini kita selesaikan, ya mungkin nanti setelah terselesaikan yang PR-PR kemarin kita akan coba mengusulkan untuk perda pemberdayaan petani. Termasuknya bukan prioritas ini Bu, bagaimana? Sebetulnya sih kita ini prioritas ya, tapi mungkin dari hal terkait anggaran terkait perda dan lain-lain. Anggaran sedikit ya Bu untuk iya. Makanya kami usulkan bahwa kita usulkan bahwa anggaran di NA khususnya ya itu kan kita hanya 3 usulannya, yang nanti kita tambahkan. Terkait pupuk bagaimana Ibu Ketua? Kalau pupuk kan itu kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga sebetulnya sudah sering menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat, dalam hal ini misalnya dari DPR RI-nya, perwakilan dari Kabupaten Cirebon. Keluhan dari para petani ini lebih banyak pupuk ya, karena ketika misalnya musim tanam pupuknya langka, seperti itu hal-hal yang mudah-mudahan nanti ke depan ada solusi dari pemerintah pusat terkait masalah pupuk. Yang ramah lingkungan atau yang budgetnya lebih terjangkau begitu Bu? Sebetulnya ada program-program pupuk ya. Program-program pupuk ini bukan program pupuk, program pelatihan pupuk organik biasanya itu ada, dan itu kebanyakan sih aspirasi dari provinsi ya, pemerintah provinsi tentang pelatihan petani untuk bagaimana caranya membuat pupuk organik sendiri. Tapi Dewan mengupayakan Bu? Ya, kami tentunya dari pemerintah kabupaten kan sebetulnya bersinergi dengan pemerintah baik provinsi maupun pusat dalam hal tersebut, dalam berbagai hal lah, tidak hanya pertanian saja, tapi dari infrastruktur, kesehatan, semuanya akan kami sinergikan dengan kewenangan daerah kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Oke, ini dari kondisi cuaca juga akan berpengaruh Bu ke nasib dari para petani. Ini bagaimana? Mungkin ada yang akan disampaikan Ibu pada para petani kita khusus di wilayah Cirebon ini Bu? Ya, sebetulnya kita ini sekarang fokus terkait infrastruktur dulu, infrastruktur pertanian, yang mana harus ada irigasi kan, seperti jalan usaha tani yang seperti itu. Jadi kewenangan kami dari DPRD kabupaten sendiri atau kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri sebetulnya adalah itu tadi jalan usaha tani dan irigasi. Kami juga menyampaikan usulan bahwa banyak sekali kelompok-kelompok tani ya yang berharap misalnya seperti bantuan traktor, alsintan, combine, yang seperti itu. Sebetulnya sudah kami usulkan juga kepada dinas terkait akan hal itu ya. Memang tidak banyak ya, tapi mudah-mudahan juga ada bantuan dari pusat juga terkait hal-hal yang disampaikan, keluhan-keluhan dari para petani. Jadi kita memang harus bersinergi sebetulnya antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Apa yang ingin disampaikan sebagai ketua DPRD kepada para petani di Cirebon? Pada para petani, insya Allah kami akan
kami akan menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan aspirasi dari para petani, yaitu dengan usulan rancangan perda pemberdayaan petani yang memang sebetulnya sudah menjadi usulan lama ya, tetapi belum juga kita bahas tuntas. Mudah-mudahan ke depan perda bisa menjadi perda pemberdayaan petani yang mana isinya adalah ya tadi untuk bagaimana apabila apakah bagaimana petani ini mendapatkan tunjangan atau insentif ketika gagal panen, Bantuan itu ya, Bu? bantuan seperti itu. Kemudian misalnya ini prioritasnya selain bantuan ketika gagal panen itu apa? Ya infrastruktur ya, pertanian, JUT, terus kemudian juga ada bagaimana ketika lahan itu dinyatakan sebagai lahan abadi pertanian atau pertanian berkelanjutan. Nah, itu kan harus ada solusi dari Kabupaten Cirebon, apakah itu solusi berupa akses atau dan lain sebagainya lah, itu nanti akan dituangkan di dalam Raperda Pemberdayaan Petani. Kami hadir kembali pemirsa dalam Japrikula Jari Aspirasi bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Ibu Sophie Zulfia ya. Ini kalau sudah melihat pemandangan sawah seperti ini kayaknya bikin segar pemirsa, apalagi ini menjelang waktu berbuka puasa ya. Ini tempat yang cocok juga buat ngabuburit pemirsa. Tapi ngomongin soal sawah ataupun pertanian di Kabupaten Cirebon pemirsa, kita ingin tahu serap aspirasi ataupun aspirasi apa dari para petani kita ini terkait dengan kondisi lahan pertanian dan juga keinginan dari para petani yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, kita akan ngobrol pemirsa ya bersama dengan Pak Ku. Nanti mungkin juga Pak Ku ini bisa menyampaikan ya apa sih keinginan para petani kita ya di lokasi kita saat ini pemirsa di wilayah Desa Penpen Kabupaten Cirebon. Kita akan berbicara bersama Pak Ku Penpen di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke Pak, ini terkait dengan keluh kesah dari para petani yang disampaikan oleh Bapak nih, apa sih Pak sebenarnya keinginan dari para petani kita nih Pak? Para petani ini satu kayak tahun kemarin itu gagal panen. Salah satunya dari air. Karena dari air mengandalkan dari waduk Setu Patok. Dan mungkin sekarang juga bukan kelangkaan, ada sih obatnya. Pengen petani itu harga obat itu bisa jadi supaya bisa maksimal pupuknya itu seperti itu. Jadi untuk maksimal untuk menjual gabah tersebut bisa setara. Jadi sekarang termasuknya kondisi ketersediaan pupuknya itu langka atau memang ada tapi harganya tinggi Pak? Ya, kalau pupuk emang ada, cuman para petani ngeluh kepada kami pihak desa mengadu, tolong bisa menyampaikan kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan para petani supaya pupuk itu sesuai dengan harga gabah. Jangan sampai melambung. Iya, itu kan jadi ini ya Pak ya, kendala juga para petani ya, Pak. Biaya produksinya tinggi Pak, tapi saat dijual itu terkadang ini tidak sesuai ini Pak. Tidak sesuai gitu. Para petani pada mengeluh, dan di sini juga tempatnya untuk keluhan-keluhan para petani. Ini kan sebuah sawung tani untuk pertemuan para petani. Iya. Apalagi sih Pak yang disampaikan para petani ini Pak ke Pak Ku? Para petani juga, dan kemarin juga ada beberapa air irigasi yang jebol. Jadi kami minta perhatikan dari para pemerintah, khususnya para dewan yang dapil kita, karena para petani yang kemarin jebol juga baru menanam 2 minggu udah. Ini jadi gagal ya Pak ya? Bukan gagal, jadi timpa semua, hanyut ya. ya? semua gitu. Itu maksudnya ada bantuan juga nih Pak? Ada Pak? bantuan juga. Perhatian lebih ya, ini untuk para petani yang mengalami kerugian ya Pak Ku ya? Kerugian. Selama ini berarti belum ya Pak? Belum Pro nih Pak terhadap para petani kita Pak? Iya. Oke. Kalau di sini sendiri Pak, ini hasil pertaniannya apa sih Pak? Di sini hasil petani ini padi. Padi. Ada juga melon. Melon itu kebetulan dari
kita dari Oke. ketahanan pangan. Wow, ini kreativitasnya ya Pak ya. Betul. Oke, harapannya bagaimana sih Pak kepada pemerintah atau kepada wakil rakyat kita di Kabupaten Cirebon nih Pak Ku? Ya harapannya kami minta khususnya di pemerintah yang paling bawah minta diperhatikan, apalagi banyak dewan-dewan nih, gitu. Jadi minta diperhatikan, jangan dekat-dekat lingkungan kota aja, jadi ke kampung-kampung kita minta diperhatikan seperti itu. Irigasi juga ya Pak ya? Iya, irigasi Jalan terutama. usaha tandinya Jalan ini ya usaha Pak, tani. infrastruktur kita ya Pak. Oh, tapi di sini sudah bagus ya Pak. Ini saat musim apa sih Pak saat ini Pak? Padi. Oh, untuk yang panennya nanti ya Pak ya? Panen nanti. Itu. Ini baru tahap 1. Tahap 1. Tahap 1. MT1 kalau ini mah. Pengaruh juga ya Pak hasil pertanian terhadap cuaca ini Pak? Ya, pengaruh juga. Pengaruhnya sih kalau misalkan jebol. Dari irigasi jebol bisa sebetulnya tidak mengumpulkan air, jadi bentas semua ada longsor seperti itu. Oke deh. Ini nanti kita juga pengen ngobrol nih Pak. Salah satu petanian di sini, boleh bantu saya Pak ya? Boleh. Oke, tetap di Japrikula bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Apa yang ingin disampaikan Pak ini terkait dengan keluh kesah dari para petani mewakili petani yang lainnya Pak? Kira-kira kalau kesannya itu pertama ya mengenai pupuk. Bagaimana Pak pupuk Pak ini harganya Hasilnya mahal, pupuk itu kan langka? istilahnya ada sedikit kendala bagi para petani yang tidak mempunyai kartu tani. Oh iya. Ya kan, karena dari pihak agen itu menanyakan kartu tani. Sementara yang tidak punya itu masalah harga pembelian itu harga standar, bukan subsidi. Di situ permasalahannya. Dari biaya produksi yang tinggi tapi Ya, hasil harga terus yang jualnya kedua juga kami dari pihak petani ya sama mengeluhkan masalah pupuk yang terlalu tinggi gitu. Soalnya kalau kita bandingkan antara harga gabah dengan pupuk itu jauh lebih mahal pupuk. Sekarang suatu contoh, taruhlah gabah kering ya, itu paling sekarang kan 600 paling harga jualnya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pupuk jauh sekarang dengan urea saja. Pupuk urea kalau tidak subsidi itu harganya itu hampir 900 lebih. Ya kan? Jadi kalau kita bandingkan antara 1 kuintal urea dengan 1 kuintal padi kering itu jauh bedanya. Jadi kalau istilahnya dikatakan rugi ya kita petani rugi juga. Oke, pengennya bagaimana Pak? Ada perhatian lebih Pak seperti bantuan, permodalan atau yang lain-lainnya Pak? Ya menurut saya sih ya memang bantuan juga perlu ya. Cuma ya harapan kami ya pemerintah adanya istilahnya penataan ulang masalah harga pupuk. Gitu ya. Supaya ada keseimbangan antara harga pupuk dengan harga gabah. Yang mana tujuannya kan demi mensejahterakan para petani gitu ya. Terus ini juga masalah air nih ya. Ini juga satu kendala. Irigasi. Ya kan dari masalah irigasi. Soalnya untuk tahun-tahun sekarang Mbak tahu sendiri kan saluran pada kering semua. Sedangkan ini kan istilahnya padi ini antara bulan 3 itu lagi butuh-butuhnya air. Misalkan air tidak ada. Akhirnya para petani daripada istilahnya sawah itu mati, akhirnya mereka kan menggunakan pompa. Iya. Ya kan. Nah, pompa permasalahannya juga sama, harga terlalu tinggi, harga bensin Iya. terlalu tinggi. Nah akhirnya kan para petani kan mengakali dengan pakai gas. Memang bisa pakai gas, cuma risikonya mesin pada ngaco. Iya. Yang tadinya normal, jadi karena apa? Tidak pada fungsinya yang harusnya petrolit atau bensin pakai gas. Gitu. Iya iya Pak. Jadi harapan kami ya untuk istilahnya masalah ini masalah pengairan gitu ya, yang berkaitan dengan masalah pengoboran pompa, ya kami harapkan istilahnya ada harga subsidi untuk petrolit para petani, ya kan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan para nelayan kan ada subsidi solar untuk nelayan. Dan juga kami juga menginginkan adanya subsidi petrolit untuk para petani. Oh, iya. Yaitu masalah apa? Untuk menanggulangi dampak kekeringan gitu. Oke.
Cukup. Itu harapan Iya. kami sebagai petani.